Dengan Al-Quran wujudkan generasi Qurani penerus negeri yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Hendy Kurnia. Kepada Ustadz Hendy, waktu dan tempat Buya Hendy kami persilakan. Oke, monggo. Luar biasa, Ustaz. Ya, sama-sama kita dengarkan apa tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Hendy Kurnia di tabligh akbar kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, Maha Agung Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di tempat yang istimewa. Sebab asas cahaya datang, lahirnya satu peradaban yang di dalamnya ada keilmuan. Makanya Islam meletakkan keilmuan itu pada posisi yang sangat-sangat tinggi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat di antara orang-orang dengan kapasitas keilmuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini dalil menunjukkan bahwa derajat itu sebab terangkat wasilah ilmu. Maka ketika kita hadir di sekolah, di tempat keilmuan diberikan, ditransformasikan, kemudian digodok untuk melahirkan generasi-generasi yang akan membangun peradaban, maka insya Allah tempat itu adalah tempat yang sangat-sangat istimewa. Terkhusus pagi menjelang siang ini kita ngumpul di SDIT Alam Biruni. Yang kami hormati ayahanda, ibunda, bapak ibu semua yang masya Allah beruntung kita bisa bermuajahah, berkumpul dalam rangka satu aktivitas yang insya Allah adalah kemuliaan dan kebaikan. Terkhusus kepada Sivitas Keluarga Besar SDIT Alam Biruni, kemudian bapak ibu semua tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Harapannya mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini dapat memiliki 3 unsur penting dalam hidup kita. Yang pertama, dapat energi motivasi. Saya yakin sekuat apapun fisik seseorang, kalau tidak punya motivasi nggak jalan. Makanya inside out itu adalah motivasi. Sesuatu yang tumbuh dari dalam itu disebut motivasi. Yang kedua, inspirasi. Karena jujur tadi saya barusan dapat banyak inspirasi dari mulai memandang sekolah ini baik secara fisik maupun secara visi maupun misinya, kemudian melihat anak-anak, kemudian berdiskusi dengan orang tua, sahabat, guru. Bagi saya ini adalah gudang-gudang inspirasi. Tapi ada 2 hal ini tidak berarti ketika tanpa aksi.
Makanya segitiga cahaya itu adalah lahirnya motivasi, munculnya inspirasi, terbukti dengan aksi. Maka harapannya hadir di Milad SDIT Alam Biruni ini, kita dapat motivasi, kita dapat inspirasi, dan kita siap untuk aksi. Oleh karena itu, saya izin bercerita saja. Karena kisah ini nanti mudah-mudahan dapat mengambil 3 saripati penting dalam kisah ini. Karena dulu saya diajar guru-guru, saya sejujurnya bahwa memikirkan betapa kalau orang paham 3 saripati penting ini dalam hidup, insya Allah nanti hidupnya akan jauh lebih terarah. Yang pertama, sebelum cerita, yang pertama adalah dalilnya khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi saya kalau haji, umroh, saya tidak minta apa-apa kecuali 3 ini. 3 ini aja. Saya tidak tahu, tapi ini yang diajarkan Quran, hadis, para ulama. Bersumber dari hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian, kata Rasul, yang paling bermanfaat. Oke. Ranahnya nas, manusia. Jadi sebenarnya anak-anak ini, Masya Allah, kita semua adalah manusia-manusia yang terkumpul di antara banyaknya manusia yang lain. Kalau kata Dr. Indrawan Nugroho, naik muncul di atas kerumunan. Kadang-kadang ini diferensiasi pembeda kita dengan orang lain itu saat kita mampu the rise above the crowd. Kita naik muncul di atas kerumunan. Ini anak-anak yang hafal Quran ini rise above the crowd. Mereka naik muncul di atas kerumunan. Ada pembeda. Karena kalau semuanya pakai jilbab hitam, satu saja yang putih, namanya rise above the crowd. Dialah yang muncul di antara kerumunan. Berbicara tentang manusia terbaik, jadi kan harapannya kita ini jadi manusia yang terbaik. Nabi SAW memberikan gambaran cuma satu saja. Kalau pengen jadi manusia yang terbaik, ayo jadi orang yang paling manfaat dalam hidupnya. Itu aja. Jadi anak ini, jadi apapun berdasarkan kecerdasannya, karena tidak semua anak sama, pinter matematika tidak sama, pinter biologi atau IPA tidak sama, pinter yang lain tidak sama, semua punya kecerdasan masing-masing. Makanya dulu maaf ya, Islam ini luar biasa menghargai keilmuan. Jadi tidak ada nanti memandang umur, tua, muda. Soal ilmu tetaplah, kalaupun dia muda, dia berilmu, dia yang mulia. Karena kisah Imam Syafi'i dengan kisah Imam Malik. Imam Syafi'i datang ke rumahnya Imam Malik, ngetuk pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang keluar siapa? Asisten, orang yang berkhidmat kepada Imam Malik. Waalaikumsalam. Seorang anak kecil usianya baru kurang lebih saat itu berapa? 10 tahun. Karena Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran. 7 tahun dia hafal Quran, 10 tahun dia sudah hafal yang namanya kitab Muwatta, kitabnya Imam Malik, isinya kurang lebih 3.000 hadis. 3.000 hadis. Datang itu Imam Syafi'i, Bapak Ibu semua, ayahanda bunda, ke rumah Imam Malik, ngetuk pintu. Yang nyambut siapa? Asistennya. Kalau bahasa kita orang Bangka, nak ngapa? Mau ngapa datang ke sini? Kata Imam Syafi'i, saya pengen belajar dengan Imam Malik. Asyah, seorang ulama yang tidak diragukan keilmuannya, naik hajinya lebih dari 55 kali. Jadi Imam Malik kenapa hajinya sampai 55 kali? Karena dia digelari Imam Darul Hijrah. Imam tinggal di Madinah, di Hijaz. Hijaz itu 2, Makkah dan Madinah. Wilayah Hijaz itu wilayah Makkah dan Madinah. Maka Imam Malik, orang yang tidak mau menghabiskan umurnya
kecuali menetapkan setiap 1 tahun sekali dia berangkat naik haji dari Madinah pergi ke Mekah. Maka dilaporkan ini asistennya kepada Imam Malik. Duhai Imam, ada anak kecil umur 10 tahun. Kalau umur 10 tahun sekarang agak runges lah. 10 tahun. Baru kelas berapa? Kelas 3 SD. Datang berani ngetuk pintu rumah seorang imam. Karena mohon maaf, lahirnya Imam Syafi'i ini, wafatnya Imam Abu Hanifah. Merinding saya kalau cerita ini. Jadi selang 100 tahun itu lahir seorang mujaddid. Allah mengganti Abu Hanifah dengan lahirnya Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i nggak ketemu sama Abu Hanifah. Kalau mulai dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu ketemu. Dan ini urutannya berguru, murid. Imam Malik guru Imam Syafi'i, Imam Syafi'i guru Imam Hambali. Nah, 3 ini berderet. Walaupun sebenarnya Imam Malik pun sangat dekat bersahabat dengan Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Abu Hanifah tinggalnya di Kufah, di Irak. Nah, jauh, karena dulu ibu kota Islam ada di Kufah, bukan di Madinah. Oleh Imam Malik, lihat, karena dengar ceritanya yang datang ini anak kecil, jadi hati-hati nanti jangan pernah memandang remeh anak kecil. Ini kisah nyata. Kata Imam Malik, sampaikan kepada budak tuh, anak tadi, suruhnya baca kitab Muwatta dulu. Baca-baca dulu. Kalau nak belajar dengan saya, baca-baca dulu kitab Muwatta. Semangat ini pembantunya supaya budaknya segera pulang. Nggak apa. Kalau mau datang, jelas ini bukan main-main sebabnya menjumpai imam yang dimintakan fatwanya oleh khalifah. Karena Imam Malik ini pernah dikasih hadiah senampan dinar oleh Imam Lais dari Mesir sebagai hadiah dari senampan kurma ajwa. Saking hebatnya pertemanan, berbeda mazhab fikih tapi saling menghormati satu sama lain. Imam Lais dari Mesir berkunjung ke Madinah, dihidangkan senampan kurma ajwa. Ketika muridnya Imam Abu Hanifah bermain ke Mesir, ditanya tentang Imam Malik, maka kata Imam Lais, bolehkah aku menitipkan hadiah untuk seorang imam yang salih, yang faqih, yang zuhud, namanya Imam Malik. Apa yang dititipi? Senampan dinar. Karena Imam Lais ini adalah imam yang tidak pernah zakat walaupun kaya raya di masanya. Dia salah satu orang paling kaya di masanya yang kita kenal dalam sejarah, tidak pernah bayar zakat karena tidak sampai haulnya. Luar biasa. Habis duitnya sedekah bagi. Itu senampan dinar. 1 dinar itu kurang lebih 4 sampai 5 juta hari ini. Senampan. Berapa isinya? Kemudian sang pembantu Imam Malik ini keluar menjumpai Imam Syafi'i. Wahai gulam, ya gulam, kata Imam Malik, kalau kamu mau belajar dengan dia, baca dulu kitab Muwatta, baca dulu, buka-buka. Kalimat yang keluar dari lisan Imam Syafi'i, sampaikan ke Imam Malik, akulah hafal kitabnya. Saya sudah hafal kitabnya, sudah kuhafalkan. Sejarah mencatat Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta 3000 hadis itu cuma 9 hari. 9 hari. Itu pun perintahnya ibunya yang seorang janda, datang anaknya Imam Syafi'i, mak, aku nak beli kitab. Nak beli kitab. Kitab dulu mahal, ditulis dengan tangan. Itu tidak main-main, tintanya tinta yang mahal, kertasnya kertas mahal. Kalau beli kitab itu hanya orang kaya. Jadi kalau kita orang tua yang sedang susah, jangan hilang akal untuk mensupport motivasi anak dalam thalabul ilmi. Mak, aku nak beli kamus bahasa Arab yang harganya 250.000. Kata mak, kita cari kamus yang lain yang harganya 1.000. Mak adek berduit, pak adek berduit, pak kita tengok ki nganggur baik tiap harinya, senangnya banyak makan, gawe dek apalah, duit dek. Akhirnya mak stres, anak stres. Ini psikologis, nanti saya cerita bagaimana jadi ibu yang mampu
menjadi corong kebaikan bagi suami dan ayah bagi anaknya. Kadang-kadang lah laki giat, tambah giat dibantai kayak bini ya. Dibantai. Nih, tolong ya. Ini penting. Mendengar kalimat Imam Syafi'i bahwa aku sudah hafal, sampaikan kepada Imam Malik, Muwatta sudah kuhafalkan. Oleh pembantunya disampaikan kepada Imam Malik, ya Imam, ini anak bilang dia sudah hafal. Pas dites, ini yang disebut dengan itqan mutqin. Mutqin itu, itqan itu tadi mantap, sabit, kokoh. Makanya hafalan yang mutqin maksudnya diputar sana putar sini itu tidak salah. Bayangkan hadis tidak sama dengan Al-Quran. Membaca Quran mesti dengan tahsin dan tajwidnya, tapi membaca hadis tidak. Dan hadis pun ada beragam bahasanya, redaksi. Ada beragam beberapa redaksi. Tentu ini kalau udah hafal membingungkan. Beda dengan bahasa Quran. Makanya Quran itu ngapalnya itu Masya Allah mudah. Yang susahnya memeliharanya. Makanya kalimat hafiz itu bukan menghafal. Hafiz itu artinya apa? Memelihara atau menjaga. Beda dengan menghafal. Karena konsep menghafal itu pakai ziyadah 30 juz. Hafal orang rata-rata ada yang 4 bulan. Bahkan ada yang 3 bulan hafal. Ziyadah. Namanya ziyadah. Nambah. Tapi lupa. Yang penting ditambah hafalannya. Dan tidak mungkin pas dites kitab Muwatta dak siku aban yang salah. Kata Imam Malik pun model nak nelah jadi imam 10 tahun, bahkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Al-Uyainah, nelah pacak dimintakan fatwanya umur 10 tahun. Jadi asas keberhasilan dan kesuksesan itu ketika pada ranah sebaik-baiknya manusia dia bisa bermanfaat. Kalau kita tahu bagaimana Imam Syafi'i bermanfaat dalam dunia Islam, tidak ada kita paham tentang halal haram sistem usul fikih ini, ayahanda bunda, kalau tidak Allah lahirkan Imam Syafi'i. Allah karim. Makanya di antara banyak mazhab yang bertahan itu cuma 4 sampai hari ini. Dan yang terbesar seluruh dunia adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Karena memang budak ini bahasa kitanya dak dilawan, pinternya luar biasa. Tapi harus tahu, dia anak yatim dibesarkan seorang janda. Satu, bahas dulu sebelum bisa cerita. Hidup terbaik itu manusianya yang paling bermanfaat. 2, ini jadi motivasi saya dan kita semua dalam mendidik anak-anak sama-sama sedang belajar jadi ayah dan belajar jadi orang tua. Tidak ada yang sempurna. Nabi SAW juga bersabda, khairukum, tadi khairun nas, sebaik-baik manusia. Sementara yang kedua, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Saya baru ngerti ngapa guru nyuruh baca doane bayi. Jadi manusia yang paling bermanfaat, jadi muslim yang paling mencintai Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik di antara kalian, kum itu di antara kaum mukminin. Kum itu di antara kaum muslimin. Sebab Nabi bersabda di hadapan para sahabat, bukan di hadapan manusia. Karena kalau khairun nas, mau kafir, mau munafik, mau muslim, mau mukmin, kalau dia bermanfaat, dia akan jadi yang terbaik. Maka hari ini kita ada nengok ada orang yang bahkan tidak beragama, kalau dia banyak manfaat, dia anggap yang terbaik. Karena kebermanfaatan dia melahirkan dia pada predikat yang terbaik. Itu hukum. Itu Nabi yang ngomong. Tapi kalau berbicara di antara kalian, Nabi mengatakan khairukum, yang paling terbaik di antara kaum mukminin, yang paling baik di antara kaum muslimin. Maka kata Nabi, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Quran ini sumber ilmu agama. Jadi bukan hanya belajar tajwid, tahsin, ngapal, itu maksudnya. Kalimat man ta'allamal Qur'an dalam tafsir hadisnya adalah yang terbaik di antara kalian itu yang mempelajari ilmu agama.
yang mempelajari ilmu syar'i. Barusan saya ngomong sama ayahanda Pak Rozali. Apa saya bilang? Islam itu meletakkan keilmuan pada level yang paling tinggi, Pak. Zamannya Khilafah Abbasiyah itu dua aktivitas pekerjaan atau profesi yang paling mulia dalam Islam. Apa yang pertama? Ulama. Yang kedua, tabib. Dua ini terhubung pada sisi syariatnya, yang kedua terhubung pada sisi sosial dan kemasyarakatannya. Maka tadi kalau dengar cerita penghafal Quran dokter, memang dua-duanya lah megang lah. Pada konteks ini ya, karena zaman dulu Imam Malik naik ke atas rabung rumahnya, ke atap rumahnya, mencabuti genteng-genteng rumahnya. Tetangga bertanya, ya Imam Malik, Maza ta'mal, apa yang kau lakukan? Apa yang kau kerjakan? Aku mencabut genteng-genteng rumahku dan ku bawa ke pasar untuk ku jual, sebab aku membutuhkan biaya untuk tolabul ilmiku. Jadi orang tua paling keren ini adalah orang tua yang jungkir balik banting tulang peras keringat kepala di bawah kaki di atas demi sekolah anaknya. Itu asas. Saya ada kagum kalau orang tua memanjakan dengan beli ini beli itu pada ranah dunianya. Tapi kalau dia masukkan anaknya pada pendidikan yang terbaik, memilih lingkungan yang terbaik, berkorban untuk kitab-kitab terbaik, berkorban untuk fasilitas-fasilitas terbaik, itulah orang tua yang terkaya di muka bumi ini. Saya salut. Nangis saya kalau dengar kisah ini. Seorang ibu tukang pecel, dia tidak pernah memilih atau mempertimbangkan untuk biaya belajar, biaya beli kitab. Yang penting anak saya kenal agama, Ustaz. Tuh, kita saat dengar berapa yang bayar sekolah tuh. Mahal, kata kawan. Pasok sekolah biasa, baiklah. Cari yang gratis. Kalau diomong, masa denger mahal. Sekolah itu kan tidak mahal. Nak naik haji gali-gali ya. Setahu saya merintis sekolah 20 tahun belum tentu guru-gurunya pajak naik haji gali. Benar lah kira-kira. Saya jujur saja giliran les piano itu bayarnya sekali masuk, saya sebut nama kursusnya itu di Pangkal Pinang pernah dibuka sampai 10 juta itu untuk les piano itu, entah apa megang-megang jari begitu tuh. Ditanya 10 juta bayar itu, bayar masuk TPQ, TPA, Taman Pendidikan Al-Quran bayar 80.000, ada yang bayar 25.000. Lamanya ngomong. Ada kayak Ustazah Ika, Noah nak naik haji ya. Ustazah tadi, ya Allah sebulan sekali dapat 150.000. Adalah dibantu dari pemerintah daerah masing-masing per 6 bulan tadi ya ge nunggu lama. Dapat deh. Jahat dalam hati saya. Saya jujur saja, untung bukan ku Ustaz ngeramah di siapun, ku kata ku orang tua mendelak ya. Makanya orang takut ngundang ku tuh, takut yang ngundang ku. Takut ku kata aku tadi kan. Nah inilah orang kehilangan pemahaman bahwa jujur Pak, saya jujur sama Bunda Ayahanda semua, maaf, siapapun yang berkorban dia jihad fisabilillah dalam ranah maliyah, dalam ranah hartanya demi pendidikan anak-anak. Selamat, nanti kita nyesel di akhirat. Harta halal dihisab, harta haram diazab. Tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Yang hartanya halal saja dihisab, dihitung, diminta pertanggungjawabannya, sementara yang harta haram diazab. Ada tidak yang selamat? Tidak ada. Harta yang halal saja dihisab. Hisab di dunia ini bukan hakimnya hakim biasa, yang nuntutnya bukan jaksa biasa, saksinya bukan biasa. Wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasulahu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbirukum bima kuntum ta'malun. Atau bahasa muslimah. Ngeri dan macam-macam. Siapa yang jadi saksinya? Siapa yang jadi? Allah, Rasulnya dan orang beriman. Dak selawan Allah, Rasulnya
dan orang beriman yang jadi saksi, tidak satu pun yang mampu mengelak dalam peradilan di akhirat nanti. Jadi saya pembukaan nih, pun diberi waktu agak lama sedikit. Ini pembukaan, karena orang melahirkan saja baru masuk pembukaan 1. Maaf Pak Dokter, asal sampai 10 barunya molor keluar. Karena saya paham betul tentang pembukaan ini. Saya suami yang senang mendorong istri untuk selalu melahirkan. Saya dititipkan Allah anak 6, nangis saya, malu saya sama beliau ini, 11 beradik katanya. Kami 11 beradik Ustaz, ya Allah, iri saya. 11 beradik, betapa beruntung orang tua beliau ini. Setiap lebaran anaknya berderet nyalam orang tua. Berderet 11 tadi ya. Anak pertama, beliau anak pertama. Pak, Mak, makasih telah ngedidik kami sejak kecil. Belum pacar, malas kebaikan bapak dan mak. Nih ada rezeki 4 juta masuk kantong mak tadi. Anak pertama lah 4 juta. Anak kedua kode sebesar abang, mak. Jadilah mak 3 juta. Yang nomor 3 2 juta. Sampai nomor 11 ngerueh kantong mak tadi. Penuh kantong mak duit tadi ya. Masuk ke dalam kamar. Nangis mak. Kata lakinya, ngapanya ki nangis? Senang saya dapat duit banyak. Kok nyesel? Kata mak. Ngapa nyesel? Ngapa cuman 11? Kon 20 kan baca haji itu tahun. Alhamdulillah. Satu apa? Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat. Jadi didik anak kita, didik diri kita, motivasi kita semua. Yuk jadi orang yang paling bermanfaat. Selamat bagi yang sudah mewakafkan tanah nih. Tidak dilawan. Andai orang semua tahu. Saya selalu ngomong, maaf tidak dalam rangka membujuk dan merayu. Kadang-kadang ada orang yang salah suuzon dan berburuk sangka. Ketika ada orang menawarkan, Pak, mendingan tanahnya diwakafkan. Dia berpikir bahwa ini urusannya urusan dunia. Saya jujur saya katakan, nyesel nanti di akhirat pun kita dibalikkan ke dunia. Sedekahlah yang nak kita lakukan. Sedekah apa yang paling dahsyat? Sedekatun jariyah. Hidup di dalam kubur tuh macam tidurnya pengantin. Dak apalah ibadahnya, dak baca Quran, dak apalah, tapi masya Allah tabarakallah yang ada pahala ngalir terus menerus. Terkejut. Itulah amal jariah. Nah, ini ciri dari kebermanfaatan. Baru yang ketiga, saya baru merenung. Saat saya berangkat ke tanah suci, saya bersyukur tahadus binikmah haji tahun 2022 tadi. Arafahnya wukufnya di hari Jumat. Saya telepon istri saya, Bunda mau titip doa apa? Dia yang ngajarin saya memperbaiki niat. Apa dia bilang? Minta jadi orang yang paling bermanfaat, minta jadi orang yang mencintai Al-Quran, dan minta wafat husnul khatimah. Apalah arti sebanyak apapun amal, sesolih apapun nampak di hadapan manusia, tapi wafat kita ternyata su'ul khatimah. Saya sampai hari ini menyadari betul, Pak. Yang dilihat dari seorang mukmin dan mukminat itu adalah Pak, akhirnya. Allah tidak nengok awal. Biar awalnya kita ini bajingan, biar awalnya kita ini ahli dosa, tapi jikalau akhir kita di husnul khatimah, wala tamutunna illa wa antum muslim. Tak ada kematian yang paling indah kecuali husnul khatimah. Jadi kalau boleh nyarankan tambahan, setiap anak sebelum tidur, kita sebelum tidur apa doanya? Jadi manusia yang paling bermanfaat, jadi muslim yang paling mencintai Al-Quran, dan jadi mukmin yang wafatnya husnul khatimah. InsyaAllah. Tiga inilah tidak diagik lawan. Inilah orang nak semiskin apapun dan tidak apapun dia punya di dunia, tapi kalau dia punya tiga ini, dialah orang yang paling mulia di atas muka bumi. Allah. Baik, saya masuk kepada isi. Tapi isinya pakai cerita. Tidak panjang, mudah-mudahan jadi kebaikan. Tahun 51 Hijriah, di masa kekhalifahan, ada seorang budak yang dimerdekakan sebab ikut jihad.
namanya Farruh. Farruh Abdurrahman. Farruh. Ini kisah, saya sangat suka dengan kisah ini, dan saya menyebutnya cinta 30.000 dinar. Kisah cinta 30.000 dinar. Ini kisah nyata. Nanti saya runut kisahnya supaya nanti ngerti sejarahnya. 51 Hijriah. Berarti ini di masa proses berbagai macam akan wujudnya peradaban Islam yang luar biasa. Makanya ekspansi dakwah dan perluasan negeri Islam terus dilakukan para khalifah. Pada satu masa ada seorang pemuda bernama Farruh, dan dia dulu seorang budak dimerdekakan oleh seorang khalifah sebab jasanya dalam perjuangannya berjihad untuk memperluas negeri Islam. Umurnya berapa? 23 tahun. 23 tahun. Pulang dia selesai berjihad. Zaman dulu ya apapun ada apresiasi. Jadi saya minta maaf. Nanti kalau kita dapati anak-anak kita hari ini, cuman sejus. Ini bahaya kalimat. Hati-hati ya. Mama, Pak, boleh nggak kakak minta hadiah? Cuman sejus minta hadiah. Ini emaknya ganti nonton film kayaknya. Film yang ular-ular tuh. Sikit-sikit garang, sikit-sikit garang. Ini nggak tahu psikologis. Lihat nih, Ma, boleh nggak kakak minta hadiah? Nggak usah diminta. Mama, papa sudah siapkan. Berlutut, pakai gaya aneh. Jadi orang tua tuh biasa berlutut. Kalau kita biasa berlutut, biasa mensejajarkan dada dan dada kita, hati. Dah hafal Quran pun, mama papa akan kasih hadiah. Karena kakak istimewa. Kakak itu istimewa. Ada banyak cerita untuk menaikkan keistimewaan anak. Kakak bermula dari 400 juta sel sperma dalam ilmu biologi. Mama nih mengandung kakak 9 bulan 10 hari. Setiap hari dirindukan lahir ke dunia. Kakak istimewa. Kadang mama lagi ngidam renyek makan buah buni. Ada buah buni di sini. Papa nyari buah buni, minta sekapun ancuk rumah tetangga dak deh, ketemu di pinggir jalan dijual sekilo berapa? Sekilo 200.000. Ngalah buah anggur tadi. Tapi karena demi kayak bini renyek makan buah buni tadi, maka kakak istimewa lahir ke dunia. Walaupun orang bilang kakak tidak istimewa, tapi kakak sangat istimewa di hati bunda dan ayah. Tentunya. Nih suka banding-bandingkan ki baru sejus kawan kita di 7 jus. Coba ki mikir. Pun ki 7 jus banyak silver queen kumari ki. Astagfirullah. Nggak gitu. Apresiasinya beda, istimewa. Nah dulu khalifah itu begitu mengapresiasi orang yang berjuang dalam Islam. Karena dia ikut jihad dan dia masuk pasukan yang nyerang di depan. Farruh dapat hadiah. Berapa hadiahnya Pak? 30.000 dinar. 30.000 dinar. Tidak main-main, pasukan terdepan. Kalau di Turki Utsmani itu jadi serinya bagian tukang pasukan khususnya, kopassusnya tuh. Siap matinya. 30.000 dinar. Saya coba hitung-hitung 120 miliar duitnya. Orang laki mantan budak dimerdekakan dapat hadiah dari khalifah 120 miliar rupiah, 30.000 dinar. Pulang dia naik kuda hitamnya dengan jubahnya, pedang tombak panah di belakang, memacu kuda kencang 23 tahun. Pulang ke Madinah, tanah kelahirannya. Ingat namanya Farruh Abdurrahman. Sampai di Madinah, orang laki 23 tahun punya duit 120 miliar. Oh, nak kawin saya? Ada. Penade orang laki model nak nih. 23 tahun duit 120 miliar. Bediret orang bini ngantri.
renyek kawen keknya tadi. Tolong jangan mimpi ya. Pulang dia ke Madinah. Allahu Akbar, akhirnya dia melamar seorang wanita salihah. Nikah di umur 23 tahun. Dan dia menghadiahkan berapa? 30.000 dinar untuk seorang wanita salihah. 30.000 dinar. Lah hitung pakai kalkulator. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, Allah menakdirkan sang wanita salihah hamil. Hamil, orang bahagianya luar biasa. Tuh, diusap perut. Jadi kalau bini hamil jangan diusap kening, usap perut. Ngomong ke bininya, ya Allah sehat lahir batin ibunya, sehat lahir batin anaknya. Cium, cium apa? Perut ah. Cium, sayang, masya Allah. Perempuan kan butuh itu. Esaknya bercerita. Barang dia 20.000 kata dia butuh. Kata laki au, tidur laki, denger bini bercerita. Yang penting selesai, habis. Hamilnya masya Allah, hamil tua, 7 bulan, 8 bulan. Baru sholat Jumat di Masjid Nabawi. Ketika sholat Jumat di Masjid Nabawi, hari itu imamnya menyerukan jihad atas titah khalifah. Ini kisah nyata. Diperintahkan semua yang muda-muda untuk segera ikut. Waktu itu penaklukan Sajistan, ikut ekspansi itu. Maka Faruq pulang ke rumah, punya istri yang hamil tua. Dia sampaikan keinginan, Dek, Aa tadi dengar khutbah. Jadi ada sedikit darah Sunda, abang deh. Aa. Karena yang perempuan dipanggil gitu kan. Ini cerita saya. Saya nikah orang Bandung, gitu. Panggilnya Aa. Dalam hatiku aku manggilnya apa? Nah, selesai itu. Dek, abang tadi dengar khutbah Jumat di Masjid Nabawi. Khalifah menyeru untuk berjihad. Kalau diizinkan, lihat kalimatnya. Kalau diizinkan, abang ingin kembali ikut dalam barisan. Apa kata istrinya? Kalau itu cita-cita muliamu dan aku bahagia dengan cita-cita, berangkat jihad, berangkat. Tuh orang bini. Duit banyak ya. Duit 30.000 dinar ya. Dititiplah uang 30.000 dinar kata istri tadi. Berangkat. Pun kita kata bini, pergilah. Mati sekalian dah lah. 30.000 dinar gampang hidup kau baca ngator. Nak pulang, nak dek terserah. Yang penting kau tiap hari ke Transmart pokoknya. Wah, 30.000 dinar, 120 miliar rupiah kurang lebih. Apa yang terjadi? Berangkat Faruq ke medan jihad. Allah. Hamil tua Pak, pengantin baru. Masya Allah, perempuan mana yang baru saja menikah yang tidak rindu sentuhan? Karena sentuhan seorang laki-laki kepada istrinya dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya adalah ibadah. Ibadah. Maka laki-laki yang jarang menyentuh istrinya sendiri, maka laki-laki itu disebut laki-laki kurang ibadah. Tanya ke ibu-ibu, istri yang jarang disentuh, istri yang kering kerontang. Ada ibu-ibu curhat sama saya di pondok pesantren, Ustaz, kok kering Ustaz? Kering apa bunda? Oh, lambat bulan dek suadi pelok laki ke Ustaz. Nah ini bahaya. Saya yakin 100%. Kenapa saya jawab ini? Laki-laki yang tidak pernah menyentuh istrinya pasti ada masalah. Tidak masalah laki-lakinya, masalah istrinya. Itu hukum. Jadi itu hukum. Tapi ini beda. Tidak disentuh sang istri sebab suami berjihad. Maka dia nunggu, maaf ya, setiap hari, di penghujung hari, ini istri menanti suaminya. Ketika ada dengar pasukan muslim pulang ke Madinah, nunggu sambil apa? Bawa kehamilan, yang ngomong ke anaknya, ayahmu pulang. Nak nunggu di gerbang kota Madinah. Tengok seko-seko berbaris kan? Semua berbaris, tengok kude dak deh, di situ dak deh, pulang lagi sampai lahirlah anak. Anak kecil itu laki-laki diberi nama Rabi'ah Ar-Ra'i. Aku kasih tahu siapa dia nih, anak ini nanti ya.
Ditintain Ma'ah, dibawa Ma'ah. Setiap ada pasukan muslimin yang pulang, Robiah ditenten sama maknya. Gerbuk. Gurun pasirnya di kota Madinah tuh berhamburan pasukan muslim. Takbir, menang semua. Tengok, mungkin ayahmu pulang. Tahu? Robiah menanti kehadiran ayahnya selama 33 tahun. Tahu 33 tahun? Berarti sudah dianggap syahid, meninggal dunia. Daswagi semenjak 10 tahun pun lah Daswagi nunggu di depan gerbang Madinah karena dianggap syahid. Dipeluknya anaknya. Ayah sudah wafat, ayah sudah syahid. Belajarnya, maka 30.000 dinar itu apa? Karena ingat pesan lakinya, gunakan ini semua untuk kebaikan. Tahu apa yang terjadi? Robiah dibawa kepada para guru di Masjid Nabawi. Robiah kecil. Setiap anak belajar ke ustadznya, ke syekhnya, gurunya, maknya ada tanggung-tanggung. 100 dinar, 1000 dinar. Maka sampai Robiah umur 33 tahun, duit 30.000 dinar habis untuk nuntut ilmu sang anak. Pada satu malam nan dingin di kota Madinah, seorang laki-laki sudah berusia di atas 60 tahun memacu kudanya dengan sekencang-kencangnya, membawa 8.000 dinar sebagai hadiah dari khalifah atas khidmatnya 33 tahun di medan jihad. Dak pulang. Laki-laki itu sudah nampak ubannya, sudah tua, tapi karena dia seorang laki-laki yang gagah, dia memacu kudanya. Dia telah membayangkan rumahnya di dalam kota Madinah. Masuk dia ke dalam gerbang kota Madinah, dia mulai mengingat masa silam, menghafal rumahnya, liku-likunya benar banyak perubahan. Tapi karena hati dari kuat, dia hafal. Berhenti dia di depan satu rumah. Kenang-kenangan ditinggalkannya seorang wanita hamil di waktu itu. Karena ngerasa rumah sendiri, 33 tahun dia pulang, sudah dianggap mati, maka dia masuk langsung ke dalam rumah itu. Ketika dia masuk ke dalam rumah, dalam halaman rumah itu, seorang laki-laki muda berusia 33 tahun menerkam laki-laki tua umur 65-an tahun itu. Mereka bergulat, begasak kata orang Bangka ya. Begasak di halaman rumah itu. Apa kata laki-laki yang berumur 33 tahun? Laki-laki durjana, kau berani masuk ke rumah ibuku yang tidak ada ayahku. Ku jaga kehormatannya. Apa yang akan kau perbuat demi menjaga kemuliaan maknya yang janda tadi? Udah saya bergulat. Dalam pergulatannya, seorang wanita keluar dari kamarnya menatap dua laki-laki hebat nebegasa. Macam mana dia hebat? Yang siko mujahid, yang sikonya anak mujahid kan? Tidak tahu kan? Maka ketika istrinya menatap wajah laki-laki yang dia kenal, Faruq, dia teriak, Rabi'ah wa abuk, Rabi'ah, itu ayahmu. Berhentinya bergasak. Berhenti bergasak, terkejut ayah. Iya, ayahmu lah. Ayah terkejut, mereka berpelukan bertiga, 33 tahun terpisah. Jauh perjalanan, azan maghrib berkumandang. Robiah sudah pergi ke masjid. Faruq ganti pakaian, berberes, kan? Pergi nyusul dia ke masjid. Ini suami berangkat ke masjid, anak pergi ke masjid. Hati gembira bukan kepalang, pertemuan yang luar biasa yang tidak pernah masuk di akal. Perpisahan 33 tahun. Tapi kenapa istrinya gelisah? Kenapa? Istrinya gelisah tentang duit 30.000 dinar. Matilah. Kayak ditanya lakiku kemana duit. Habis untuk tolabul ilmi anak. Pergi ke masjid. Selesai sholat. Faruq ini duduk di sebelakang. Dari jauh penuh tumpah ruah Masjid Nabawi dengan jamaah.
Tidak ada satupun yang berangkat kecuali mendengar nasihat tausiah dari seorang syekh muda di depan mihrab imam. Dari jauh nih Faruq nggak kelihatan siapa yang ngomong. Semua orang terkagum-kagum memuji nih ulama. Bertanya Faruq, siapa dia? Nanya dengan orang kanan kirinya. Kata orang kanan kiri, engkau bukan orang Madinah. Bukan. Saya sebenarnya orang Madinah, tapi saya baru datang malam ini. Itu ulama besar kita. Itu tuan guru kita. Itu imam Masjid Nabawi kita. Anaknya masih muda. Tunda sempat dia bertanya. Dia pulang segera. Dia kagum dengan anak muda tadi. Pulang ke rumah. Sudah disiapkan hidangan, istrinya sudah mandi. Sudah rapi, bersih, siapkan makanan. Bini tadi gugup. Ditanya ada duit 30.000 dinar. Nak mati pun. Habis duit ini kalau bahasa kita. Langsung Faruq sebelum dia makan minum, disuapkan makanan minuman. Faruq ngomong, "Dua istriku, tadi di Masjid Nabawi ada seorang ulama muda yang cerdasnya luar biasa, omongannya dahsyat. Sampai semua orang memuji, tumpah ruah orang datang di majelisnya." Nanti saya kasih tahu, salah satu yang hadir di majelis itu adalah Imam Malik, Sufyan As-Tsauri, Sufyan Al-Uyainah. Itu ulama-ulama tidak terlawan kali. Duduk di majelis seorang ulama muda. Langsung kemudian hati sang istri langsung, Allahu Akbar. Inilah saatnya saya ceritakan tentang 30.000 dinar. Bertanya sang istri kepada suaminya, "Duhai suamiku," ini kalimatnya, "Duhai suamiku, mana yang kau pilih? 30.000 dinar yang kau titipkan kepadaku, atau jikalau anak muda itu adalah anakmu?" Oh, langsung dijawab sama Faruq, "Duhai istriku, aku akan memilih anak muda itu anakku dibandingkan uang 30.000 dinar." Bercucuran air mata sang istri, dipeluknya suaminya. "Uangmu 30.000 dinar kuhabiskan untuk pendidikan ulama di Masjid Nabawi itu. Duhai Faruq, itu anakmu yang jadi ulama itu. Itu anakmu yang jadi imam itu." Hari ini kita mengenal namanya Rabi'ah Ar-Ra'i, yang salah satu meneruskan perjuangan dari Imam Abu Hanifah. 30.000 dinar, 120 miliar habis duit emaknya, ayahnya. Mendengar kalimat itu, Faruq langsung berkata, "Ku tambahkan 8.000 dinar lagi untukmu, agar kau pergunakan untuk dia menjadi ulama yang lebih hebat lagi." Saya semenjak dari tahu kisah ini, kisah 30.000 cinta dinar ini, cinta 30.000 dinar ini, semenjak dari itu saya bilang sama anak-anak saya, abang, kakak, teteh, ayu, adek, dedek, karena 6 tadi banyak nama. Buya siap mati. Buya siap mati untuk thalabul ilmi kalian. Semahal apapun perjalanan, sebesar apapun biaya untuk thalabul ilmi kalian, berangkat nak, berangkat. Maka saat ketika saya mengantar Abang Azam ke Kairo, saya bilang sama beliau, "Bang, tidak usah banyak dipikirkan apa-apa. Belajar, terus ambil cahaya ke ilmu. Buya bukan orang pinter, bukan ulama, bukan ustaz. Abang teruskan. Insya Allah mudah-mudahan, kalaupun nanti Buya meninggal dunia sebelum abang selesai, abang teruskan, Allah akan pasti ganti rezeki dengan yang lebih baik." Semenjak dari itu saya tidak akan pernah menyerah untuk berjuang dan berikhtiar. Setiap mencangkul, setiap berdagang, setiap apapun yang terurusan dengan mencari rezeki, saya selalu terngiang-ngiang dengan cinta 30.000 dinar. Semenjak itunya saya tidak nak malas nyari rezeki, tidak mau berleha-leha dengan nyari rezeki. Sebab rezeki kita gunakan untuk thalabul ilmi generasi kita. Oleh karena itu, kisah ini
Saya tarik kesimpulan sederhana. Satu, tidak ada harta yang paling berharga kecuali keturunan yang solih dan solih. Percayalah, Anda boleh saja bangga dengan punya rumah yang mewah, tapi kalau tidak diisi oleh anak-anak yang solih dan solihah, rumah itu laksana kuburan. Anda tidak perlu bangga dengan sebagus apapun kendaraan Anda. Kendaraan yang terbaik akan menyelamatkan kita di akhirat nanti adalah anak solih dan solih. Anda tidak perlu bangga dengan jabatan setinggi apapun di dunia ini, karena jabatan yang tertinggi adalah jabatan ketika kita di padang mahsyar nanti diberikan syafaat oleh anak yang solih dan solihah. Satu, maka orang yang paling beruntung sebenarnya adalah orang yang meninggalkan anak yang solih dan solihah. Dua, apalah artinya dunia mau dibandingkan dengan urusan akhirat. Makanya 30.000 dinar bagi Faruh dan istrinya tidak ada arti apapun ketika ranahnya untuk urusan akhirat. Ayahanda bunda, besarkan Allah, dunia pasti akan mengecil. Besarkan Allah, dunia pasti mengecil. Kejarlah akhirat, dunia pasti ngikut di belakangnya. Dan janganlah pernah mencintai dunia, karena Allah tidak pernah menitipkan dunia kepada orang yang mencintainya. Dan yang ketiga, sebagai penutup, kalau kita berumah tangga suami istri hari ini, pesan saya, kompak dalam urusan akhirat untuk keluarga kita. Saya mendapati data 70% rusak rumah tangga bukan karena suami tidak ganteng lagi, bukan karena istri tidak cantik lagi, bukan karena usaha suami bangkrut, bukan karena suami sudah tidak punya pangkat lagi. 70% data rumah tangga hancur, retak, karena di antara suami istri tidak ada yang mau mengalah. Ternyata kita bisa belajar mengalah kalau kita punya senjatanya, anak kita. Setiap ada problem apapun dalam rumah tangga, istri belajarlah mengalah kalau ingat anaknya. Suami belajarlah mengalah kalau ingat anaknya. Jadi ini data bukan data kaleng-kaleng. Ego lah yang menyebabkan orang terpisahkan. Ego lah yang menyebabkan rumah tangga retak. Tapi kalau ada satu saja yang mengalah, maka sebesar apapun problem tidak akan pernah terjadi. Senjatanya apa? Anak-anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira cukup sampai di sini. 3 hal penting. Jadilah orang yang bermanfaat. Jadilah orang yang mencintai Al-Quran dan perjuangkan untuk hidup enak dan mati enak. Husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Salam hormat untuk para pejuang di STIT Alam Biruni. Saya salut, bertumbuh dan terus bertumbuh. Sampai kapan? Sampai darah mengering, mata memutih. Pendiri boleh mati, pendirinya boleh mati, tapi peradaban ini harus hidup sampai akhir hayat, sampai hari kiamat. Mudah-mudahan Allah menjaga para orang tua, para anak-anak. Mudah-mudahan kita titipkan anak-anak yang saleh dan salehah. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan. Saya tidak tahu inilah qadarullah. Dari begitu banyak aktivitas, maaf, saya bersyukur Allah menghadirkan saya di sini. Saya memilih tempat ini bukan karena untuk mengajari, tapi semata-mata hanya ingin mengambil inspirasi dan motivasi. Saya akan belajar. Salam hormat. Hari ini kita saksikan 1 juz, 2 juz, sampai dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti mereka terus berkembang sampai menjadi penghafal Quran yang mungkin 30 juz. Amin ya rabbal
alamin. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari hawa nafsu kami sendiri. Kepada Allah minta ampun, kepada ayahanda bunda semua minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah,